Halo Gemini, jumpa lagi di Tele Arkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini Gemini Sun Moon, bacaan untuk Gemini Sun Moon Rising and Venus Sign ya. Ini general reading, jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan. Oke, mari kita lihat energi untuk teman-teman Gemini di sini saat ini. Mohon bantuan semesta. Satu kartu yang menunjukkan energi Gemini. Oke, kalian mendapatkan Fifth Chakra, Archangel Gabriel. Jadi tampaknya di sini Fifth Chakra ini kaitannya dengan komunikasi ya. Ini adalah Throat Chakra ya, nama lainnya ya. Jadi istilahnya di sini uh, bisa jadi chakra kelima di sini keblokir atau chakra kelima di sini sedang memancarkan kekuatannya ya. Jadi kita tidak tahu, nanti kita coba masuk lebih dalam lagi dengan deck yang lain gitu ya. Intinya dengan adanya fifth chakra di sini adalah ada kaitannya dengan throat chakra, ada kaitannya dengan komunikasi, ada kaitannya dengan penyampaian kebenaran gitu ya. Itu. Oke, mari kita lihat situasi untuk teman-teman Gemini di sini. Mohon bantuan semesta situasi untuk teman-teman Gemini saat ini dengan adanya energi fifth chakra, throat chakra, komunikasi. Oh, sudah keluar. Oke. Situasinya adalah, oh, ada banyak sekali. Baik, saya ambil semua. Yang pertama adalah poison ya. Ini toxic, unhealthy behavior, people gitu ya. Itu ya, ada yang sebuah hubungan yang toksik gitu ya, ada sesuatu hal yang toksik dalam kehidupan kalian. Saya merasakan adanya the devil card di sini ya. The devil energi, lalu kemudian entrapment. Pregnancy, money, heartstring. Jadi tampaknya ada kaitannya dengan sesuatu yang memaksa kalian atau mengikat kalian sehingga kalian tetap stay dalam kondisi toksik gitu ya. Itu lalu kemudian yang ketiga ada journal, writing, diary, keeping notes. Jadi tampaknya teman-teman di sini diminta untuk tetap aware ya dengan adanya jurnal di sini ya. Diminta untuk aware, diminta untuk tetap in mindfulness gitu ya. Tetap sadar gitu ya, mencatat apa saja yang penting, kejadian-kejadian yang penting atau hal-hal yang penting dalam kehidupan kalian. Karena tampaknya di sini ya dengan adanya fifth chakra ya, Archangel Gabriel di sini ya. Itu tampaknya ada sesuatu di mana kalian di sini masih belum bisa untuk mengkomunikasikan atau istilahnya nampaknya seperti memutus hubungan apapun ini kondisinya dengan kondisi toksik ini ya. Itu karena kalian mungkin masih dalam kondisi terjebak di sini ya. Tapi kalian di sini tidak diminta untuk berdiam diri ya, kalian tetap diminta untuk menjadi observer gitu ya, tetap diminta untuk aware gitu ya. Jadi catat saja apa yang penting, take a note gitu ya, diingat-ingat gitu ya. Mungkin ada sesuatu nanti yang bisa kalian gunakan gitu ya ketika sudah saatnya untuk memutus apapun ini kaitannya dengan poison ini ya, toxic di sini ya. Oke, mari kita masuk lebih lanjut dengan menggunakan tarot ya, kaitannya dengan energi fifth chakra atau throat chakra di sini dan kondisi diminta untuk aware karena masih terjebak dalam hubungan yang toksik atau sesuatu yang toksik gitu ya, enggak harus hubungan gitu ya, apapun itu ya, kecanduan atau apa behavior, sikap gitu ya. Itu, oke. Mohon bantuan semesta, 3 energi untuk teman-teman Gemini di sini. Yang pertama ada energi Nine of Cups ya. Energi kedua semesta. Oh, oke. Ada 2 energi di sini. 3, oke, nice. Yang pertama adalah energi The Lovers.
Lalu kemudian The Sun, Leo energi. The Lovers tadi adalah power card kita ya, power card Gemini di sini ya. The Sun di sini adalah kartu Leo, Leo energi dengan adanya The Sun di sini. Lalu kemudian The Fool di sini Sagittarius energi ya. Itu. Oke. Satu lagi semesta untuk energi ketiga. Oke, kita mendapatkan Nine of Wands gitu ya, Chiron, Wounded Warrior energi. Ya. Bottom of the deck di sini Queen of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces energi ya. Ya, dengan adanya bottom of the deck Queen of Cup di sini ya, tampaknya ada sebuah sesuatu yang kalian simpan di sini ya, kalian simpan rapat-rapat dalam hati gitu ya. Dengan adanya Queen of Cup di sini kalian seperti tidak ingin menyampaikan sesuatu gitu ya, dan di sini juga dikonfirmasi dengan fifth chakra ya, Archangel Gabriel di situ ya, dimana ini adalah truth chakra kaitannya dengan komunikasi, dan ini tampaknya sedang terblokir gitu ya, mungkin karena kita masih sekarang dalam situasi Merkuri retrograde ya teman-teman ya, jadi ya kaitannya dengan ya planet yang menaungi kita itu sedang mundur gitu ya, dan ini kaitannya dengan keluarga gitu ya, karena dia sedang berhenti di Cancer gitu ya. Cancer itu kaitannya dengan family life gitu ya, itu dengan adanya Queen of Cups di sini. Oke. Lalu kemudian energi pertama ya, ada energi Nine of Cups di sini adalah Nine of Cups di sini adalah wish fulfillment ya. Itu bisa jadi juga ini adalah energi overindulgence ya, karena kalian terlalu berlebihan dalam menikmati sesuatu gitu ya di masa lalu gitu ya, atau bisa jadi ini adalah sesuatu yang berusaha kalian manifestasikan gitu ya, wish fulfillment gitu ya. Kembali lagi, orang ini gemuk bukan karena alasan ya, tapi karena dia sudah pernah menikmati 9 cup sebelumnya ya, dan ternyata di belakangnya masih ada 9 cup lagi yang tersisa yang masih harus dihabiskan gitu ya. Jadi orang ini sudah penuh dengan kebahagiaan, intinya penuh dengan istilahnya apapun yang dia inginkan di sini ya. Itu. Lalu kemudian energi kedua di sini ada The Lovers, The Sun, dan The Fool. Tiga-tiganya major arcana teman-teman ya. Tiga-tiganya major arcana, di mana The Lovers di sini adalah kaitannya dengan pilihan hidup ya. Ini adalah taking a decision ya, ini make decision. Lalu kemudian The Sun di sini adalah kaitannya dengan joyful energi ya, joyful energi, confidence gitu ya. Lalu kemudian ada The Fool gitu ya, The Fool di sini take a leap of faith gitu ya, kalian diminta untuk melompat gitu ya, trust fall gitu ya, melompat dengan ya, mungkin dengan adanya The Fool di sini orang menganggap kalian melakukan ini adalah sebuah kebodohan gitu ya, tapi tidak bagi The Fool gitu ya, karena sebenarnya The Fool di sini ya sebagaimana cerita The Fool's Journey ya, The Fool di sini adalah dulunya adalah The Magician gitu ya, lalu kemudian dia mengulangi lagi siklus hidupnya sehingga menjadi The Fool lagi, dan dia menjalani perjalanan hidup lagi sehingga dia menjadi The Magician lagi, dan kembali lagi The Fool di sini itu jubahnya itu sobek-sobek ya, ini yang menandakan kalau misalnya di tarot itu dia sudah mengalami banyak hal di masa lalu gitu ya. Jadi dia untuk melompat itu memang bagi orang-orang itu kebanyakan adalah sebuah kebodohan gitu ya, tapi sebenarnya apa yang dia lakukan di sini dia sangat tahu gitu ya. Itu dengan adanya energi The Fool di sini ya, dan kalian melakukannya dengan sangat bahagia gitu ya. Itu. Lalu kemudian energi ketiga di sini ada energi Nine of Wands ya, ini Wounded Warrior atau Wounded Healer energi ya. Nine of Wands di sini ya, ini adalah energi yang pantang menyerah ya, yang tetap mencoba gitu ya, meskipun gagal berkali-kali gitu, tanpa pantang menyerah untuk terus mencoba gitu ya, sampai dia di sini merasa kewalahan gitu ya dengan adanya Nine of Wands di sini ya, energi yang pantang menyerah ya. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut ya untuk tiga energi ini. Mohon bantuan semesta. Klarifikasi untuk Nine of Cups terlebih dahulu. Energi pertama.
Oke, kalian mendapatkan Three of Pentacles. Oke, lalu kemudian The Empress, ya ini Taurus Libra energi ya. Oh, nice. Lalu kemudian The Devil akhirnya keluar ya, itu tadi ya, toxicity. Sesuatu hal yang toksik gitu ya. The Devil di sini ini adalah Capricorn energi. Oke. Bentar. Bottom of the deck di sini Two of Pentacles ya, harmonious change. Oke. Saya klarifikasi lebih lanjut ya. Khusus untuk The Devil di sini ada apa? Mohon bantuan semesta klarifikasi The Devil di sini. Kenapa kok ada kartu The Devil di sini? Kartu The Devil diklarifikasi dengan The Justice, Six of Swords, lalu kemudian Seven of Wands. Bottom of the deck-nya adalah Temperance, Sagittarius energi ya. Oke, dengan adanya saya klarifikasi saya jelaskan dari satu persatu dulu ya. Oke. Energi pertama itu Nine of Cups gitu ya. Jadi kalian di masa lalu itu kalian sangat full of abundance gitu ya. Kalian sangat full of abundance, kalian sangat konten ya dengan kondisi kalian di masa lalu gitu ya. Tapi kembali lagi energi 9 di sini adalah energi individual, teman-teman. Jadi bukan energi yang bisa istilahnya dinikmati oleh diri kalian dan orang-orang di sekitar kalian ya. Ini hanya diri kalian sendiri yang menikmatinya. Gitu ya. Jadi energi ini tuh seperti intinya adalah ya beda dengan Ten of Cups ya. Kalau Ten of Cups itu happy home, happy family. Jadi kalian bahagia dan orang-orang di sekitar kalian bahagia. Tapi kalau Nine, energi Nine ini adalah energi kemandirian, energi individual gitu ya. Dan Nine of Cups di sini adalah kebahagiaan yang dimana kalian rasakan sendiri di masa lalu gitu ya. Nah, kenapa kok ada Nine of Cups di sini? Karena kalian di sini di masa lalu gitu ya, kalian juggling material. Kalian berusaha untuk menyeimbangkan material kalian. Kalian di sini melakukan moderation ya. Jadi tidak terlalu yang berboros-boros ria gitu ya, tapi tidak juga terlalu yang menghemat-hemat energi material kalian. Sekalian menyeimbangkan itu gitu ya. Kalian mengeluarkan uang sesuai dengan kebutuhan kalian dan memang benar-benar apa yang kalian perlukan gitu ya, itu dengan adanya Two of Pentacles di masa lalu. Oleh karena itu kalian di masa lalu karena kalian sangat full of abundance ya, meskipun kalian di sini sendirian gitu ya. Saya merasakan ada Gemini yang ya kalian dulunya hidup sendiri gitu ya, tanpa adanya siapa-siapa gitu ya, dan kalian membahagiakan diri kalian sendiri ya, dan itu benar juga dengan klarifikasi ya, hasil klarifikasi dari Nine of Cups tadi adalah Three of Pentacles ya, Three of Pentacles, The Empress ya, Taurus, Libra energi, lalu kemudian The Devil di sini adalah Capricorn. Gitu. Jadi di masa lalu kalian itu berfokus kerja untuk diri sendiri, gitu ya, berfokus kerja untuk diri sendiri, kalian nikmati sendiri hasil pekerjaan kalian, self love, gitu ya. Apapun ya, berapapun gaji yang kalian dapatkan atau pendapatan yang kalian dapatkan itu sudah sangat cukup, dan kalian melakukan apa itu, menghabiskan istilahnya ya sisi material kalian untuk menyenangkan diri kalian sendiri gitu ya. Tapi di satu sisi ada sebuah ikatan ya, ada sebuah ikatan atau ada sebuah sesuatu yang toksik gitu ya di balik layar gitu ya, dengan adanya energi The Devil di sini. Nah,
Itulah kenapa saya tadi mengklarifikasi lebih lanjut untuk layer ketiga khusus untuk kartu The Devil di sini ya. Jadi The Devil di sini kaitannya itu dengan sisi poison tadi ya sama entrapment gitu ya. Poison, entrapment dan journal gitu ya. Itu. Jadi di sini ada kaitannya dengan sesuatu hal yang toksik yang mengikat kalian gitu ya di masa lalu gitu ya, yang menyebabkan mungkin kalian tidak bisa mencapai Ten of Cups gitu ya. Jadi kalian tetap stay di Nine of Cups paling maksimum gitu ya, dimana Nine of Cups di sini adalah kebahagiaan yang hanya bisa kalian rasakan sendiri gitu ya. Itu. Lalu kemudian The Devil tadi diklarifikasi dengan bottom of the deck-nya adalah Temperance. Temperance ini adalah kartu yang kaitannya dengan kesabaran gitu ya. Kesabaran, tidak terburu-buru, in moderation gitu ya, tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut gitu ya, tapi pas gitu ya, posisinya di tengah gitu ya. Jadi temperance di sini juga bisa kartu stagnan ya, kartu istilahnya di mana kalian tidak melakukan apa-apa, tapi kalian di sini lebih pada juggling. Istilahnya kalau temperance di Rider Waite lama gitu ya, itu ada gambarnya malaikat yang sedang juggling menggunakan dua cawan gitu ya, dan dia di situ sedang berusaha mengubah air menjadi anggur gitu ya. Jadi ceritanya di sini temperance di sini adalah kalian berusaha untuk memanipulasi energi gitu ya, merubah energi yang energi negatif yang datang pada kalian supaya menjadi energi yang positif gitu ya. Itu dengan adanya energi temperance gitu ya, dan itu kaitannya dengan The Devil tadi ya. Kembali lagi, The Devil ini sesuatu yang seperti menggerogoti kalian pelan-pelan gitu ya. Itu. Dan kemudian nah, untungnya teman-teman, kartu The Devil di sini diklarifikasi oleh The Justice ya. Ini Libra energi ya, bisa jadi kalian berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak Libra gitu ya. Lalu kemudian Seven of Sword, Six of Sword gitu ya. Six of Sword dan Seven of Wands gitu ya. Jadi intinya di sini dengan adanya kartu The Devil gitu ya, ini kaitannya dengan ya, saya merasakan kalian di sini ada kaitannya dengan legal ya di masa lalu gitu ya, dan kalian berhasil lepas gitu ya dari apapun itu ikatan legal. Tampaknya yang mengikat kalian di sini ada kaitannya dengan legalitis gitu ya, karena ini yang mengklarifikasi The Devil gitu ya. Ada sebuah ikatan hukum gitu ya, atau ikatan aturan gitu ya, yang dimana kalian membuat kalian itu tidak bisa mencapai Ten of Cups kalian gitu ya, hanya sebatas maksimum sampai Nine of Cups gitu ya. Tapi kalian dengan adanya kartu The Devil yang kemudian diklarifikasi dengan Six of Swords. Six of Swords di sini adalah moving to calmer waters ya. Jadi intinya orang ini berpindah ke tempat yang jauh, lebih tenang, lebih damai gitu ya. Itu, dan dia juga mendapatkan istilahnya sesuatu gitu ya yang dia bawa gitu ya. Itu. Lalu kemudian energi yang ketiga adalah Seven of Wands. Seven of Wands ini adalah energi bertahan untuk tetap menang gitu ya. Jadi kalian di sini dengan adanya kalian lepas dari ikatan itu ya, sesuatu yang toksik gitu ya dalam kehidupan kalian di masa lalu, itu ya tidak hanya sekedar pergi lepas selesai gitu ya, tapi lebih pada setelah pergi lepas selesai itu kalian lebih pada mempertahankan hal itu teman-teman ya, supaya kalian tidak kembali lagi ya masuk ke dunia yang toksik itu lagi, dunia lama yang toksik itu lagi gitu ya. Itu. Oke, sekarang kita klarifikasi untuk kartu The Love, The Lovers, The Sun, and The Fool. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk The Lovers, The Sun, and The Fool di sini. Energi kedua. Energi memilih untuk bahagia dan bodoh amat tepatnya ya, dengan adanya The Lovers, The Sun, dan The Fool di sini ya. Oke, ini diklarifikasi dengan Ace of Pentacles ya, Taurus, Virgo, Capricorn energi. Lalu kemudian The High Priestess ya, Pisces energi.
Oke, lalu kemudian temperance lagi ya, Sagittarius energi. Gitu ya. Bisa jadi kalian di sini dengan adanya temperance yang keluar 2 kali ya, ada chart Sagittarius yang cukup banyak gitu ya, dan dia menempati poin-poin penting gitu ya. Mungkin kalian di sini punya node-node di Sagittarius atau Sagittarius rising gitu ya, itu ya. Dan Sagittarius ini kaitannya dengan filosofi hidup ya. Kembali lagi, Sagittarius di sini adalah seorang pemburu gitu ya. Dia kayak apa itu, centaur gitu ya lah. Dia memburu apa di sini? Dia memburu yang namanya filosofi hidup gitu ya teman-teman ya. Bottom of the deck, Knight of Pentacles ya. Ini Taurus, Virgo, Capricorn energi lagi. Bisa jadi kalian juga berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak Taurus, Virgo, Capricorn gitu ya saat ini ya. Itu Knight of Pentacles di sini adalah kalian sedang menganalisa kalian akan menginvestasikan Nine of Cups kalian ini untuk hal apa gitu ya. Ada sesuatu yang ingin kalian capai gitu ya, dan kemudian ya kalian dengan adanya 3 energi tadi ya, the Lovers, the Sun, dan the Fool tadi diklarifikasi, salah satunya adalah Ace of Pentacles, rezeki dari semesta gitu ya. Ini adalah opportunity untuk meningkatkan finansial kalian gitu ya, dan yang dipegang oleh Knight of Pentacles di sini adalah Ace of Pentacles-nya itu teman-teman. Jadi kalian di sini mendapatkan rezeki dari semesta, tapi kalian di sini tidak sembarangan ya menggunakan rezeki dari semesta itu untuk kalian hambur-hamburkan, kalian buang sia-sia gitu, enggak. Kalian di sini lebih pada sangat discernment sekali, sangat pilah-pilah sekali gitu ya dengan adanya energi Knight of Pentacles ya. Ini adalah Knight yang paling lambat dari semua Knight ya, karena dia adalah salah satu Knight yang tugasnya adalah analisis. Dan analisis itu takes time ya. Jadi ceritanya di sini kalian menganalisa kira-kira Ace of Pentacles ini mau tak tanam di mana gitu ya. Saya mau menginvestasikan energi Pentacle saya ini kemana. Gitu ya. Itu, dan kemudian The Lovers, The Sun, dan The Fool di sini juga diklarifikasi dengan The High Priestess gitu ya. The High Priestess di sini adalah orang yang sangat dibimbing dengan intuisinya gitu ya, dengan intuisinya, dan dia sangat dekat sekali dengan semesta gitu ya. Oleh karena itu di sini ada keluar The Lovers, The Sun, dan The Fool. Jadi energinya itu lebih pada kalian memilih itu seperti layaknya anak kecil gitu ya. Kalau salah satu pilihan itu sangat menarik buat kalian dan istilahnya itu membuat kalian bahagia gitu ya, tentunya sangat kemungkinan besar 90% kalian akan memilih itu gitu ya, dan tanpa pikir panjang gitu ya. Tapi di sini dengan adanya kartu The High Priestess di sini itu seperti semesta itu seperti menggait kalian gitu ya, membimbing kalian gitu ya, untuk supaya kalian di sini istilahnya ya seperti energinya Mr. Bean gitu ya. Jadi dia orangnya tidak seberapa cerdas gitu ya, tapi tidak begitu komunikatif, tapi sangat didukung oleh semesta gitu ya. Jadi luck-nya tinggi gitu ya. Itu meskipun di sini ada energi The Fool gitu ya, energi yang notabene adalah bodoh amat gitu ya, energi cuek. Lalu kemudian diklarifikasi juga dengan Temperance tadi itu ya. Temperance di sini yaitu tadi ya, ada seorang malaikat gitu ya yang juggling menggunakan 2 cup gitu ya. Intinya malaikat ini berusaha untuk merubah air ini menjadi anggur gitu ya, merubah energi yang negatif menjadi positif gitu ya. Dan di sini malaikat ini di sini satu kakinya menyentuh air, satu kakinya menyentuh daratan gitu ya. Jadi intinya di sini adalah antara sisi material dan feeling itu kalian seimbangkan. Jadi ada energi sebuah moderation di sini ya. Kalian di sini tidak hanya bersabar, tapi kalian di sini lebih pada berusaha untuk menyeimbangkan energi kalian gitu ya, supaya tidak terlalu bocor keluar gitu ya, tapi juga tidak terlalu tidak terpakai juga gitu ya. Akhirnya gitu ya, dengan ada energi Temperance di sini. Oke, mari kita klarifikasi untuk energi Nine of Wands di sini, Wounded Warrior energi, Wounded Healer. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk energi Nine of Wands.
Nine of Wands diklarifikasi dengan Eight of Pentacles. Oke, lalu kemudian The Death, Scorpio energi ya, The Death Transformation. Oke, lalu kemudian ada Queen of Pentacles ya, ini Taurus, Virgo, Capricorn energi, gitu ya. Oke, bottom of the deck-nya adalah The Hierophant, gitu ya, The Hierophant. Iya, dengan adanya kartu The Hierophant di sini ya sebagai bottom of the deck yang mengklarifikasi Nine of Wands di sini ya. Ini kaitannya dengan aturan ya, kembali lagi aturan conformity gitu ya. Seseorang yang memiliki otoritas gitu ya. Ini ya kalian di sini dengan adanya bottom of the deck The Hierophant di sini, ya kalian di sini seperti berusaha untuk keep going gitu ya, berusaha untuk keep going meskipun gitu ya, meskipun banyak aturan dan regulasi yang mengekang kalian gitu ya. Bisa jadi di sini adalah kaitannya dengan pernikahan ya teman-teman ya, itu. Dan kalian di sini seperti apa ya, energinya ya, seperti kalian di sini baru saja bebas dari sesuatu toksik yang mengikat kalian di masa lalu gitu ya, lalu kalian take a leap of faith, membuka lembaran yang baru gitu ya, dan kalian bertemu dengan uh, sesuatu hal yang mirip gitu ya. Bisa jadi kalau ini kaitannya dengan orang gitu ya, itu kalian menemukan kondisi yang mirip seperti di masa lalu gitu ya, tapi di sini tentunya berbeda ya teman-teman. Jadi bisa jadi di sini adalah orang yang sudah selesai dengan hubungan yang lama, kalian take a leap of faith, hidup mandiri, sukses gitu ya, meskipun tidak punya siapa-siapa gitu ya, lalu semesta seperti menghadapkan kalian pada sebuah hubungan percintaan yang baru gitu ya, yang akan mengarahkan kalian pada sebuah pernikahan, dan kalian merasa bahwa kalian di sini Nine of Wands energi ini adalah ya istilahnya seperti ya nikah lagi gitu ya intinya ya, itu pacaran lagi gitu ya, tapi di sini kalian tetap berusaha untuk mencoba gitu ya, mencoba apakah ini pacaran kali ini akan bisa berhasil sampai ke jenjang berikutnya, atau pernikahan ini bisa berhasil sampai mati sampai tua gitu ya. Itu ya, ini adalah Taurus energi ya, bisa jadi kalian di sini berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak Taurus atau banyak Taurusnya di berchartnya ya, itu. Lalu kemudian diklarifikasi juga dengan uh, dengan Eight of Pentacles ya, ketekunan, lalu kemudian The Death di sini adalah transformasi, transformasi yang terjadi secara perlahan gitu ya, dan dengan adanya Queen of Pentacles gitu ya, jadi perlahan-lahan ya, perlahan-lahan kalian berubah gitu ya, dari mulai tadi energi saat ini itu Knight of Pentacles ya, berubah ke arah Queen of Pentacles, adalah sebuah peningkatan gitu ya, peningkatan energi, di mana Queen of Pentacles di sini adalah orang yang sangat nurturing ya, sangat merawat apa yang dia punya gitu ya, itu, dan dia sangat mengayomi sekali gitu ya. Queen of Pentacles ini sangat menghargai gitu ya apa yang dia punya gitu ya, dan kalian di sini sedang berusaha untuk istilahnya yaitu tadi ya, Queen of Pentacles di sini adalah menikmati apa yang kalian punya. Kalian berfokus pada apa yang kalian punya, kalian melupakan atau tidak melihat uh, sisi yang minus dari kehidupan kalian gitu ya, sisi yang negatif dari kehidupan kalian, dan kalian melakukannya itu secara perlahan. Mungkin bisa jadi dulu kalian selalu memiliki pemikiran bahwa berpikir yang terburuk untuk yang terbaik gitu ya, dimana di sini tuh kebalikannya dari ini ya, istilahnya kalian di sini diminta untuk berubah, untuk berfokus pada apa yang ada, apa yang terbaik yang kalian miliki saat ini untuk maju ke depan gitu ya.
Itu. Jadi bukan berfokus pada apa yang tidak kalian punya, gitu ya, tapi berfokus pada yang ada di sekitar kalian, gitu ya. Itu. Itu. Ya, bisa jadi ya ini adalah sebuah blessing ya. Adalah sebuah blessing di mana kalian sedang mengusahakan dengan tekun gitu ya untuk merubah hidup kalian gitu ya, meningkatkan hidup kalian dari semula hanya sekedar Knight of Pentacles gitu ya, dia hanya sekedar memegang duit atau modal gitu ya, lalu kemudian berubah menjadi Queen of Pentacles. Queen of Pentacles di sini adalah seseorang yang sangat green thumb ya, jadi dia apapun yang dia tanam di situ maka akan menjadi sebuah pohon yang rindang dan berbuah lebat gitu ya, intinya gitu ya, menghasilkan sesuatu gitu ya dengan adanya Queen of Pentacles di sini. Itu. Oke. Mari kita dengarkan komen dari semesta ya. Oke, semesta, pesan-pesan untuk teman-teman Gemini saat ini. Tiga energi. Yang pertama adalah The Death, Scorpionic energi ya. Pluto energi. Pluto sekarang sedang retrograde di Aquarius gitu ya. Jadi intinya meminta kita untuk merombak istilahnya tatanan gitu ya, tatanan dalam kehidupan kita khususnya kaitannya dengan tatanan sosial gitu ya itu. Lalu kemudian ada ada dua, Three of Swords, lalu kemudian Six of Cups. Bottom of the deck di sini adalah Ten of Swords ya. Ya kata semesta di sini tidak usah dipikiri ya, tidak usah dipikiri gitu ya, dengan adanya energi Ten of Swords di sini ya, itu adalah energi yang dead and over with gitu ya, yang sudah selesai, sudah mati, sudah terus tidak bisa hidup lagi gitu ya, dengan adanya Ten of Swords di sini ya, kalian sudah mengakhiri sesuatu gitu ya, dan semesta di sini juga berkata bahwa ya akhiri saja gitu ya dengan adanya energi Ten of Swords di sini ya. Semesta juga berkata bahwa ya perlahan-lahan ya, perlahan-lahan sembuhkan luka hatimu gitu ya, sembuhkan luka hatimu, perlahan-lahan berubahlah, sembuhkan luka hatimu gitu ya. Sembuhkan luka hatimu, luka yang di masa lalu mungkin akibat dari situasi yang toksik ini ya. Lalu kemudian Six of Cup di sini adalah kaitannya dengan kinder spirit gitu ya, berfokus pada anak-anak gitu ya, atau di sini berfokus pada masa kecil kalian gitu ya, mungkin ada sebuah nostalgia atau memori gitu ya, yang kaitannya dengan hal-hal yang bahagia di masa lalu, itu silakan dibangkitkan kembali gitu ya, silakan diwujudkan lagi dalam kenyataan gitu ya. Itu, dan yakinlah, dan uniknya di sini Six of Cups di sini adalah ya anak kecil dan orang ini adalah orang yang sama teman-teman ya. Jadi Six of Cups di sini adalah sebuah pelajaran sebenarnya ya, supaya membuat kalian dewasa, kata semesta seperti itu ya. Jadi transformasi di sini adalah iya berubah kan gitu kan, berubahlah menjadi sebuah spirit atau jiwa yang dewasa, sembuhkan luka hati kalian gitu ya. Dan ketahuilah bahwa apa yang kalian alami di sini adalah sebuah proses pembelajaran gitu ya, dengan adanya kartu Six of Cups di sini ya. Proses pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh semesta dari sejak kalian belum lahir gitu ya, bahkan ya. Itu sampai kalian pun menjadi besar gitu ya. Dan uniknya di sini anjing ini juga anjing yang sama. Anjing ini adalah protektor ya, protection gitu ya. Bisa jadi ini adalah semesta sendiri ya, dimana semesta selalu akan berada di sisi kalian gitu ya, kapanpun kalian berada gitu ya, dari mulai semenjak kalian lahir maupun sampai di kondisi setua saat ini gitu ya. Itu jadi intinya ini adalah sebuah pelajaran ya, jadi kita diminta untuk berubah secara perlahan gitu ya, merubah hidup kita, merubah fondasi hidup kita gitu ya, itu, dan menyembuhkan luka-luka yang sudah pernah kita alami sebelumnya ya. Oke, mari kita lihat untuk Moonology Oracle. Mohon bantuan semesta, Moonology Oracle untuk teman-teman
Gemini di sini. Oke. Itu ya. Kalian mendapatkan full moon, surrender to the divine gitu ya. Ya, full moon next mungkin full moon in Leo ya. Itu mungkin ada sesuatu yang akan terjadi pada saat itu ya, dimana di sini dengan ada surrender to the divine di sini adalah ya itu ya, lepas kontrol gitu ya, lepaskanlah kendali gitu ya, selesaikan gitu ya. Jadi Ten of Swords di sini untuk kartu ini ya itu lebih sedikit unik ya. Ini tuh orang ini perempuan ini tuh sudah seperti tidak ada beban sama sekali gitu ya. Dia berjalan pergi gitu ya mengarah pada terbitnya matahari gitu ya, menyongsong matahari terbit gitu ya. Jadi di sini adalah kartu surrender of the divine. Jadi intinya di sini kayak kita seperti apa ya, energi have faith itu tadi ya. Pasrah dan have faith. Pasrah di sini bukan berarti kalian di sini menyerah pada keadaan ya, berbeda ya. Termsnya berbeda. Kalau kalian di sini menyerah pada keadaan, berarti kalian di sini selalu berkata iya dengan apapun yang uh, datang kepada kalian gitu ya. Tapi kalau misalnya pasrah di sini dan memasrahkan pada semesta di sini adalah sikap di mana kita ya sudah ya, kalau memang istilahnya kita lagi marah ya sudah marah aja gitu ya. Kalau memang kita lagi sedih ya kita sedih aja. Kalau kita lagi bahagia bahagia aja. Jadi gitu ya. Jadi bukan sesuatu hal yang kita kontrol, tapi apapun yang terjadi pada kita, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita hadapi itu semua adalah arahan dari semesta gitu ya. Dan kita diminta untuk go with the flow gitu ya, surrender with the divine gitu ya. Itu. Oke, sekarang mari kita lihat untuk animal spiritnya bagi teman-teman Gemini di sini. Mohon bantuan semesta. Animal spiritnya untuk teman-teman Gemini. Ya, kalian mendapatkan kartu Loon Spirit, intuitif gitu ya. Jadi di sini saya bacakan ya, listen to the song in your soul. Ya, listen to the song in your soul, the High Priestess ya. Trust your intuition as you have a way of knowing. Kembali lagi, High Priestess adalah orang yang sangat dekat dengan semesta gitu ya. Jadi dia selalu mendapatkan informasi A1 ya dari semesta, tidak perlu nunggu pakai media apapun. Biasanya datang melalui meditasi gitu ya, melalui saat teduh kalian gitu ya, saat kalian sendirian gitu ya, itu tiba-tiba sisi intuitif itu akan muncul gitu ya. Emerge from the busy life and seek more solitude gitu ya. Waktunya untuk meditasi, menyendiri gitu ya. Recognize that you are unique and that you are loved gitu ya. Sadari bahwa dirimu adalah unik dan dirimu patut untuk dicintai gitu ya. Itu jadi istilahnya di sini banyak energi Pluto di sini ya, death and rebirth, di mana kalian di sini juga diminta untuk ya tidak perlu mengikuti orang ya, tidak perlu mengikuti orang. Kalian di sini punya keunikan sendiri yang kalian punya gitu ya, dan kalian patut berbangga dan patut untuk menunjukkan itu di depan banyak orang gitu ya. Jadi tidak perlu malu gitu ya, itu ya. Oke. Sekian pesan-pesan dari semesta dan saya ya untuk teman-teman Gemini di sini, sesama Gemini ya, saya juga Gemini. Sampai jumpa. Terima kasih bagi teman-teman Gemini lainnya yang sudah bergabung gitu ya, menyaksikan video ini. Terima kasih atas komen, like, subscribe, dan hype-nya. Sampai jumpa di bacaan Gemini yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Gemini. Salam satu semesta.